Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai password management, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar atau tugas akhir praktikum lab keamanan komputer dan jaringan. Di sini saya memilih materi mengenai password management. Baik, langsung saja masuk pada video penjelasan. Sebelum lebih jauh, saya terlebih dahulu menjelaskan apa kegunaan shadow password pada Linux. Shadow adalah program yang membuat file etc password menjadi dapat dibaca atau readable, tetapi tidak lagi berisi password yang telah dienkripsi, dan sebagai gantinya disimpan di file etc shadow yang hanya dapat dibaca oleh root. Nah, selanjutnya kita tampilkan shadow password pada sistem operasi Linux ini. Kita dapat menggunakan perintah, yaitu perintah cat spasi /etc /passwd, lalu tekan enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa saya telah pernah membuat 3 buah user dengan nama Agung Fatahillah, Agung, dan Agung FTH. Di sini kita bisa melihat ada field pembatas pada cat etc password yang menggunakan simbol titik 2. Nah, pada field pertama, yaitu root, ini merupakan nama login, sedangkan field kedua, yaitu X tersebut, ini merupakan password yang terenkripsi atau password yang belum kita ketahui. Field yang ketiga, yaitu 0, ini merupakan user ID. Field yang keempat, yaitu 0 juga, ini merupakan group ID. Sedangkan field yang kelima, yaitu root, ini merupakan nama sebenarnya. Field ke-6, yaitu /root, ini merupakan home directory user. Sedangkan field yang ke-7 atau yang terakhir, /bin dan /bash, ini merupakan user shell. Selanjutnya kita bisa mengetikkan cat spasi /etc /shadow. Ini merupakan untuk menampilkan password yang terenkripsi. Langsung saja kita tekan enter. Oh, sebelumnya kita harus masuk ke root dulu dengan melakukan sudo su. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, berhasil. Kita sudah masuk pada root dan kita lakukan perintah seperti tadi. Cat etc shadow. Nah, di sini kita bisa melihat pada paling bawah sekali ada 3 buah password yang telah pernah saya buat. Agung Fatahillah yang pertama, selanjutnya ada user Agung dan user Agung FTH. Di sana kita bisa melihat password yang terenkripsi. Kita belum bisa melihat apa sebenarnya password pada user Agung Fatahillah, password pada Agung, dan password pada user Agung FTH. Di sana masih berupa tulisan acak, ini kita belum bisa membacanya apa password yang sebenarnya. Nah, ini merupakan cara untuk melihat password terenkripsi dari user-user yang telah pernah kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat atau menambahkan satu user lagi. Kita bisa membuat dengan mengetikkan user add. Saya buat user baru dengan nama Fatahillah, di enter. Lalu kita masukkan passwordnya dengan mengetikkan passwd. Lalu dengan nama yang sama, Fatahillah. Baru kita masukkan atau menginputkan password untuk user yang baru kita buat ini. Saya ketikkan yang simple saja. Oke, berhasil. Password kata sandi diperoleh dengan sukses. Berarti kita telah sukses menambahkan user baru tadi.
Lalu untuk mengetahui apakah user yang baru kita buat tadi telah benar-benar berhasil, kita bisa masukkan cat spasi etc shadow lagi. Nah, bisa kita lihat sudah ada 4 user, Agung Fathahillah, Agung FTH, dan password dan user yang baru saja kita buat itu Fathahillah. Selanjutnya kita bisa masuk ke John, dimana John ini merupakan crack password yang banyak digunakan oleh platform. Bisa kita lihat di sini ada banyak sekali perintah-perintah yang bisa digunakan untuk nge-crack password seperti itu. Selanjutnya untuk kita melihat password, yaitu dengan cara mengetikkan unshadow spasi /etc /passwd spasi lagi etc spasi shadow, lalu tanda besar dari ini, lalu uShadow.txt. Sudah, kita langsung ketikkan John uShadow.txt. Seperti ada yang bermasalah, kita abort dulu. Coba kita lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu melihat password yang di dalam uShadow.txt dengan cara mengetikkan John min-show uShadow.txt dan enter. Nah, baik, tadi di atas ada sedikit masalah, tidak bisa tertinggal satu password yang belum di crack. Kita bisa lihat di sini pada tahap terakhir yang saya lakukan tadi. Di sana bisa kita lihat di sini ada 3 user. Yang pertama itu Agung Fathahillah, yang kedua user Agung, dan yang ketiga itu user Agung FTH. Di sini kita bisa lihat ini merupakan ini merupakan password dari Agung Fathahillah, yaitu passwordnya Agung. Sedangkan untuk user Agung itu passwordnya juga Agung, saya setting. Dan untuk user ketiga yaitu Agung FTH, saya setting passwordnya dengan nama yang sama, itu Agung FTH. Baik, sekian penjelasan saya mengenai password manajemen. Saya telah menjelaskan mengenai cara melihat password terenkripsi, cara nge-crack password, dan cara melihat hasil password yang sudah di-crack, yang sudah tidak terenkripsi. Baik, cukup sekian video penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.